Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, segala syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan anugerah yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami hidup dan melanjutkan kehidupan kami. Kami puji dan muliakan Engkau Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Kau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu melalui persekutuan kami ini. Karena Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami, memberikan hati yang bijaksana kepada kami, hingga kami boleh menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi penerang kami Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Imamat 19 ayat 2. Beginilah dikatakan. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Hatahon matusadok luhutan nihalak Israel hataon. Ikon badia hamu aina badia doau Jehovah debatamunai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kudus menjadi salah satu hal yang harus dilakukan atau ditunjukkan setiap pengikut-pengikut Allah. Sebagai umat pilihan, Israel dituntut Allah untuk memiliki kekudusan dari atau dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini diperintahkan Allah karena Allah yang memanggil mereka juga adalah kudus. Menariknya, perintah ini dilengkapi dengan serangkaian sikap dan tindakan yang membutuhkan kekudusan hidup seseorang tersebut. Baik itu melalui relasi kita dengan Allah yang harus didasari dengan kekudusan, menguduskan hari Sabat, tidak menyembah hal-hal yang berhala ataupun arwah orang mati, jujur benar dalam memberikan korban persembahan, ataupun hidup kudus dengan relasi kita dengan sesama, dengan cara menghormati orang tua, berlaku jujur dalam perdagangan, tidak memeras, tidak bersaksi dusta, bersikap adil dan jujur dalam pengadilan, dan lain sebagainya. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah memberikan perintah ini yang begitu terperinci kepada bangsa Israel? Karena Allah sungguh ingin agar bangsa Israel memiliki kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya yang melakukan dosa dan hidup dalam kecemaran yang menjijikkan di hadapan Allah. Sehingga Musa menuliskan kata kudus atau kados ini yang menggambarkan pribadi atau kehendak Tuhan itu sendiri. Kata kudus dalam hal ini berarti terpisah dan tidak tercampur dengan yang lain. Berbicara tentang kekudusan Tuhan berarti berbicara tentang keberadaannya yang menggentarkan dan juga menunjukkan karakter Allah itu. Dia adalah Allah pencipta dan yang lain adalah ciptaan. Tidak bisa dibandingkan, dan Tuhan yang kudus ini menghendaki umatnya juga hidup di dalam kekudusan untuk mencerminkan pribadi Allah itu tersebut. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa lain menyembah patung dan benda-benda angkasa. Umat Tuhan haruslah menyembah Sang Pencipta. Mereka menentukan yang benar menurut standar mereka sendiri, tetapi umat Tuhan harus hidup seturut dengan standar Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diserukan untuk hidup kudus, berarti
kita mau menjadi berbeda, makin menyerupai Kristus, bukan menyerupai dunia. Oleh sebab itu, seberapa banyakkah kita mengakui diri kita sebagai umat Tuhan dalam mencerminkan kekudusannya? Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka itu tidaklah berbeda. Jika kita hanya menyayangi orang yang menyayangi kita, maka itu tidaklah berbeda. Berbuat baik untuk dilihat orang, apa bedanya kita dengan orang yang belum percaya? Karena itu, renungan hari ini memanggil kita agar kita hidup melampaui standar duniawi yang sudah dirusak oleh dosa tersebut. Mengasihi orang yang menyakiti kita, melakukan segala sesuatu untuk dilihat Tuhan, bukan untuk dilihat manusia. Ketika kita melihat betapa kudusnya Tuhan, seharusnya kita juga harus berbeda dengan cara pandang manusia. Ketika kita menyadari Allah itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus mencerminkan pribadi Allah di dalam hidup kita. Menjadi kudus berarti menjadi berbeda, makin menyerupai standar yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita menjaga kekudusan kita dengan cara berbeda dengan tuntutan duniawi, melainkan hidup berdasarkan standar yang sudah Tuhan tentukan di dalam hidup kita. Baik dengan relasi kita kepada Tuhan, harus hidup di dalam kekudusan, dan juga relasi kita dengan sesama. Karena dengan demikianlah kita hidup di dalam kekudusan itu mencerminkan pribadi Allah pencipta. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita seluruhnya. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.